Bapak Ibu, nggak apa-apa saya ganggu waktunya sebentar Bapak Ibu. Kalau ada yang jam ngajar, ngajar aja Bu. Ini saya mengundangnya tidak jam ngajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini ada salah satu tugas saya yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu disiplin positif. Di sini saya harus menyampaikan pemahaman saya terkait disiplin positif. Walaupun kita sebenarnya sudah IHT di workshop kemarin Bapak Ibu ya. Apakah masih ada yang ingat? Gak apa-apa Bapak Ibu. Videonya sudah jalan ya, restitusi dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, di sini saya akan melaksanakan presentasi dan juga umpan balik. Kita boleh saling bertanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada keinginan untuk menggali informasi terkait disiplin positif, lalu ada review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin dari guru-guru bimbingan konseling sudah sangat paham sekali terkait ini ya, Bu Tami ya. Lalu berikutnya ada praktik keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Kita review sebentar ya Bapak Ibu. Silahkan jawab. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Kira-kira yang benar ngacu. Yang benar ngacu, ada nggak? Benar atau salah? Oke, yang salah ngacu. Salah? Oke. Kira-kira benar atau salah Bu Rani? Masih ingat? Oke, jawabannya adalah salah. Berarti hasil IHT kemarin sukses ya. Yang pematerinya siapa Bu Ayu kemarin tuh? Ibu Ir ya. Butia ya gitu. Berikutnya Bapak Ibu ada lagi. Sorry ketahuan. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Betul. Betul atau benar? Kita lihat. Betul. Ya, berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Jika siswa melanggar keyakinan kelas, apakah langsung diserahkan ke kesiswaan? Siapa harusnya? Keyakinan kelas dibikin sama wali kelas dong atau sama semuanya guru-guru? Oke, jadi benar atau salah ini? Jawabannya salah. Karena keyakinan kelas dibuat oleh kita sebagai guru mata pelajaran di kelas masing-masing. Ya. Alhamdulillah, berarti SMA 17 sudah disiplin positif ya Bu Rizka yang sudah GP angkatan 8. Nah, Bapak Ibu dapat dilihat di depan apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan di bawah ini. Nah, di bawah yang satu yang sudah terisi itu bentuknya peraturan. Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikan atau keyakinannya gimana kira-kira kata atau kalimatnya? Bu Irma, kira-kira gimana Bu Irma? Nah, yang sebelah kiri itu masih kalimatnya berupa peraturan. Oke. Bu Rani, kira-kira gimana Bu Rani? Nilai kebajikan yang pertama menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah keselamatan, nilai keselamatan. Oke, keselamatan ya. Oke, tadi dari Bu Rani katanya keselamatan nilai kebajikannya. Yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya. Bu Iis, kira-kira nilai kebajikannya atau nilai keyakinannya apa itu? Kalimatnya katanya, kira-kira.
Nilainya kebersihan. Kalimat atau kata boleh. Ya. Berikutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya. Akhlakul karimah, betul. Oke, kita lihat Bapak Ibu, bisa kata, bisa kalimat. Kita lihat. Tadi keselamatan bisa, ya, berarti betul. Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau hormat. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah berarti sudah menguasai semuanya. Jadi saya tinggal melaporkan karena SMA Negeri 17 telah melakukan IHP tentang disiplin positif, maka guru-gurunya sudah disiplin positif semua. Nah, Pak Eko, kira-kira urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas dari nomor 1 sampai 6, nomor 1 yang mana dulu? Satu itu berdiskusi. Berdiskusi. Oke. Bu Erni, kira-kira langkah-langkah nomor ini ya. Bentar. Bu Sarah kira-kira mana? Nomor urutannya. Nomor 1 kata Pak Eko berdiskusi. Nomor 2-nya yang mana kira-kira? Nggak kelihatan Bu? Oh, kacauan. Nomor 2-nya dulu, nomor 2-nya. Ini bahannya. Yang mana? Oke, nomor 2-nya yang menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Sekarang kita nomor 3-nya. Tadi nomor 1 berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencegah kebajikan kelas, dan yang kedua menyarikan peraturan. Kira-kira tahapan berikutnya nomor 3-nya mana? Bu Ayu, boleh tunjuk yang mana kira-kira? Dari sisanya, ini nomor 1, katanya ini nomor 1, 2, nomor 3-nya yang mana kira-kira? Meninjau ulang, ini nomor 3 berarti ya. Oke. Nomor 4, Bu Tami, kira-kira nomor 4 yang mana? Mengubah. 1, 2, 3, 4. Terakhir, nomor 5. Bu Iis, kira-kira nomor 5 yang mana urutannya? Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tinggal 2. Yang ini nomor 5, ini nomor 6. Oke, Bapak Ibu, kita lihat urutan langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Kita lihat. Nomor 1, yaitu pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga. Maka dari itu, bikin dulu aturannya, kita munculkan dulu. Ya. Yang kedua, baru setelah dari aturan seperti tadi yang sudah dibahas, ada aturan diubah jadi keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu diubah dengan peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, misalkan saya di PJOK pakai seragam olahraga, ganti yang lebih positif. Selama mengikuti pelajaran PJOK, gunakan seragam SMA Negeri 17 yang sudah ditentukan. Berikutnya nomor 3, setelah mengubah kalimat positif, lalu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berikutnya nomor 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, baru meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau nomor 6 seperti refleksi ya Bapak Ibu ya.
Berikutnya. Nah, Bapak Ibu pegang HP Bapak Ibu. Nah, boleh kirim di media aja nggak apa-apa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, silahkan kirim dalam waktu yang bersamaan. Silahkan ketik dulu sekarang. Kira-kira apa saja? Oh, di media. Jangan disebut di media. Silahkan di media. Maka ditulis sampai 5-5-nya Bu, ditulis. Di rumah ada 6 uang. Kalau ketika saya lokata ya, saya menyalahkan Pak, bukan itu ya teh. Uang dan uang. Tapi ini Bapak Ibu mangga silahkan ditulis dulu, jangan dikirim. Kita kirim sama-sama dulu. Oke, kira-kira apa saja? Saya kira ketika ada slideshow, saya doang yang sering mengerujutkan mata ini. Jangan dibacain nanti dikirim di media sama-sama. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelimanya ya cuma 1. Ayo kira-kira apa? Menua bersama. Oi. Memang ya. Apa-apa, sok sebisanya saja dulu. 2 kata itu yang nomor 5 itu. Kalau yang nomor 4 berapa kata itu? 1 kata kebebasan. Nomor 4 berapa kata ya Pak? Nggak ada clue-nya nih. Ini clue-nya. Kan yang gampang ke atas gampang, bawah gampang, makin lama makin susah. Kira-kira apa? Enggak sedih. Ya, di medianya dulu dikirim ya, Bapak Ibu jangan dikirim. Memang belum selesai. Oke. Yang nomor 4 menua gitu. Kebutuhan dasar manusia ya. Ada nanti. Hah? Nomor 4, Bu Rizka nomor 4 1 kata 2 kata? 1 kan? Iya 1. Kalau ada spasinya berarti 1 kata. Kayak ada spasi-spasi. Itu tuh nomor 5 ada spasinya tuh kosong. Ini kebutuhan kamu, kebutuhan saya. Manusia. Kebutuhan saya juga saya. Teori ini berdasarkan teori Maslow ya. Uang. Duit belanja shopping. Online shopping. Oke Bapak Ibu, kita kirim sama-sama ya. Oh, nanti kita lihat pemenangnya siapa. Ada hadiah dari saya ya. Oke siap. Yang paling pertama siapa? Siap tombol siap. 1, 2, 3. Oke kita lihat siapa pemenangnya ya. Tapi benar atau enggak? Oke, yang muncul paling pertama adalah Bunita. Katanya ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kesempurnaan. Iya salah. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Oke, Bu Sarah juga sama. Kita lihat benar atau salah ya. Oke, jawabannya adalah benar. Tepuk tangan buat Bunita.
Ya nanti ya tanggal 20 di Pahar. Kalau serius. Ada. Oke. Kalau pasti di HP Bapak Ibu mah diri kita sendiri yang paling duluan ya. Iya. Oke, kita lihat kalau kesenangan itu pada dasarnya menyimpulkan kebutuhan untuk merasa senang, ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi atau bertautan. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasinya diakui. Yang kelima, bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar. Nah ini bertahan hidup, uang ada di nomor 5 Bu Irma. Bertahan hidup, ya. Nah, siswa itu pada dasarnya masalahnya itu berakar di kekurangannya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya, betul Bu Is, 5 ini biasanya muncul permasalahan siswa tuh. Ya kan? Uang itu ada yang Nomor nomor 5. 5 Bu Dita. Ya, kebanyakan siswa masalahnya muncul di 5 ini. Contoh penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan, ingin diakui. Ini biasanya terjadi di remaja putri ya. Kita juga Putra juga banyak ya. Waduh. usia mature kayak gitu. Iya betul sekali. Yang paling sedih adalah di bagian nomor 5 bertahan hidup. Ada cerita satu sekaligus informasi siswa yang jalur melalui KTM ekstrim. Ada satu siswa yang untuk berangkat pun ongkos gak ada dan diwali-kelasi oleh Bu Rika. Maka Bapak Ibu jikalau ada kebanyakan kelebihan rezeki atau bagaimana bisa komunikasi dengan Bu Rika ya, Bu Rika. Apa tuh bisa? Tadi menggambar Reni, oh ya, betul. Dari yang pensiunan juga ada mengumpulkan uang sebesar 750.000 kemarin untuk alumni kita yang kuliah di UPI. Ya, juga sedang masuk belum besar kurang besar kalau besar mungkin siap. kan maksimal 10 meter bisa dibutuhkan Kondisinya ya mungkin. di 3 foto bisa. Oke, alhamdulillah. Bu Is itu dari Bu Bus, alhamdulillah. Untuk data seluruh siswa yang kondisinya kebutuhan bertahan hidupnya sedang ekstrim kesulitan, semuanya alhamdulillah ada di Bu Is. Yang Bu Rika baru satu. Dan jikalau ada Bapak Ibu maka bisa langsung dilaporkan ke BK ke Bu Is, nanti kita carikan solusinya bersama-sama. Nah, berikutnya Bapak Ibu dari kebutuhan dasar manusia ini kita masuk ke tahapan restitusi. Kemarin kita keceletot restitusi. Nah, ini restitusi. Ada 3 tahapannya. Pertama, menstabilkan dulu identitas. Ya. Kalau misalkan ada sebuah pelanggaran, mana pelakunya? Kalau ada korban, mana korbannya? Maka kita stabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika sudah diberikan konseling atau diskusi, kita harus menghasilkan sebuah keyakinan. Contoh, jika itu salah, kamu tahu, kamu yakin atau kamu sepakat bahwa itu perbuatan yang kurang baik. Ya, kan kalimatnya positif. Kalau salah kan seperti menjatuhkan siswa tersebut. Oke, berikutnya urutannya sudah mengurut, ya, nggak dijadiin kuis. Nah, dari tadi tahapannya, maka disebutlah segitiga restitusi. Ya, tahapan pertama menstabilkan identitas. Secara sekilas, tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal atau melakukan kesalahan, gitu ya. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jikalau melanggar, nah gimana caranya? Lalu dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Kadang kan ketika ada siswa yang tidak bertanggung jawab, rasionalnya tidak ada. Ya, kenapa? Rata-rata 5 kebutuhan dasar yang tadi itu tidak terpenuhi. Betul Bapak Ibu ya?
banyak sekali gitu. Banyak siswi atau siswa yang berpacaran di kita, betul? Penyebabnya apa kira-kiranya? Nah, kurang kasih sayang di mana? Di rumahnya, ya bukan dari Pak Hadar. Baper ntar. Apalagi kalau cowok lagi. Ih. Contoh responnya, nah respon dari kitanya macam-macam. Bisa ya buat salah juga tidak apa-apa, tapi gitu. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi berikutnya kita cari atau saya ingin cari solusi, bukan siapa yang salah. Ya, itu menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada proses ini memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Seperti tadi, kan namanya siswa itu ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan itu karena 5 kebutuhan dasar. Kembali lagi yang tadi, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, di sini kita cari apa yang tidak terpenuhinya. Nah, berikutnya bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Jadi alasannya ketahuan ketika kebutuhan dasarnya ketahuan apa yang tidak terpenuhi, muncullah alasannya kenapa melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang berikutnya contoh responnya itu, nah kalimatnya kan bisa nih, gaya-gayanya. Ini biasanya jagonya di guru BP atau BK ya sebenarnya. Makanya ini mudah-mudahan Bu Tami bisa menularkan kalimat-kalimat respon positif buat kita gitu. Ketika kan kalau saya mah, naon maneh balik kan nggak enak gitu. Ya. Mungkin kalau sama guru BK mah jangan gitu nah, gitu kan enak kan ya. Lembut-lembut suaranya guru BK di kita tuh. Ya. Contohnya kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, apa alasannya? Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Terakhir, menanyakan keyakinan. Jikalau sudah teridentifikasi semuanya, kita harus membuat keyakinan antar siswa. Semangat itu, semangat. Keyakinannya bagaimana? Proses di sini menumbuhkan hubungan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, berikutnya nilai apa yang kita percaya, kita harus bagaimana gitu. Keyakinan kelas kita itu bagaimana? Nanti bisa disambungkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, saya yakin di SMA 17 sudah bikin keyakinan kelas, betul? Tapi mungkin bahasanya masih kesepakatan kelas ya? Kesepakatan belajar ya? Boleh, gak apa-apa, sama aja, betul. Gak ada yang salah. Nah, mari kita praktekkan, tapi saya kira tidak usah dipraktekkan. Insya Allah hari ini juga pasti langsung ada yang mempraktekannya. Karena setiap hari siswa itu selalu harus diberikan pendidikan pengajaran. Sebagai kita guru adalah seorang among. Bapak Ibu, itu aja dari saya terkait disiplin positif. Insya Allah modulnya akan saya share di media. Jikalau ada ingin diskusi, di sini di SMA 17 ada 1 orang GP yang sudah bersertifikat dan 2 orang sedang lagi pendidikan. Bapak Ibu jikalau mau diskusi mangga, terbuka, lebar. Dan informasi terakhir, mohon maaf untuk rekrutmen angkatan 12. Sepertinya untuk Kota Bandung dan Jawa Barat di Kota Bandung khususnya itu belum ada selembat-lembat ini di angkatan 19. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan segera hadir. Itu aja dari saya, Bapak Ibu, hatur nuhun. Kebiasaan di kelas. Bapak Ibu hatur nuhun. Insya Alhamdulillah salah satu tugas saya itu terlaksana walaupun durasinya tidak tercapai tidak apa-apa. Yang penting sudah dilaksanakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu. Aku ditanya ngejawab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Wan. Siapa? Nah, ini Irwan. Bapak tuh kan manggil Irwan. Iya Pak. Ternyata Irwan tuh nggak masuk pas pelajaran Bapak ya tadi. Iya Pak. Kenapa? Kemana Irwan tuh? Ya maaf Pak, tadi tuh saya tuh izin ke toilet Pak. Terus setelah di toilet saya nggak kembali lagi masuk ke kelas.
saya pergi ke perpustakaan Pak karena saya belum mengerjakan tugas Bapak. Oh, belum mengerjakan tugas. Iya Pak. Padahal kan Bapak tahu Irwan mah rajin ya, Iya Pak. tidak pernah bolos, tugas juga selalu tepat. Iya Pak. Ya. Padahal Irwan tahu ya, harusnya bolos boleh nggak? Nggak boleh Pak. Harusnya tetap. Tetap masuk ke kelas Pak. Tapi Bapak mau tahu alasan Irwan kenapa? 5 hari yang lalu ayah Irwan sakit Pak. Jadi Irwan sama ibu tuh harus menjaga ayah Pak di rumah sakit, dan setiap pagi Irwan tuh pulang pagi-pagi terus langsung berangkat ke sekolah, jadi nggak sempat buat ngerjain tugas Pak. Oh, ayah Irwan sakit. Iya Pak. Dirawat di mana? Di rumah sakit yang rumah sakit Hasan Sadikin Pak. Oh iya. Bapak turut berduka cita ya. Mudah-mudahan ayahnya Irwan segera sembuh ya. Amin Pak. Ya Pak. Ya Irwan, kita harus sepakat nih kan, memang betul Irwan kan orang tuanya sedang sakit ya. Iya Pak. Maka dari itu mungkin Irwan di sini harus berjuang lebih. Iya Pak. Waalaikumsalam Hijam, ayo Hijam duduk sini Hijam. Oke. Hijam, sehat Hijam? Sehat. Udah makan belum? Udah. Udah. Oke, Hijam. Kira-kira kenapa nih Hijam dipanggil sama Pak Ajis? Tidur Sini? di kelas Pak. Tidur di kelas. Ya. Oke, iya betul. Hijam tadi ketika Bapak masuk di jam pelajaran Bapak itu Bapak melihat Hijam tidur ya, tidur di kelas. Nah, itu Hijam tidur dari kapan? Dari 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu, berarti waktu pelajaran PAI. sebelumnya dong ya? Waktu Iya. pelajaran PAI. Nah, kenapa tuh Hijam tadi pas pelajaran PAI tidur? Bosan Pak. Bosan? Ya. Emang kenapa? Ini belajarnya ini apa, belajar mencatat atau gimana? Cerita Pak. Cerita gitu, jadi Hijamnya bosan gitu ya? Ya. Atau oke Hijam, nggak apa-apa sih Hijam ya, Bapak juga maklum sih kalau Hijam ngantuk karena pembelajarannya menurut Hijam kurang menyenangkan, itu nggak apa-apa ya, Bapak memaklumi karena Bapak juga kadang kalau mendengarkan orang yang sedang berbicara tapi pembicaraannya itu pembawaannya tidak seru gitu ya, tidak menyenangkan, kita juga pasti akan ngantuk gitu ya. Nah, tapi tidak dibenarkan juga Hijam ya kalau kita tidur pada saat jam pelajaran. Kenapa sih Hijam itu kok bisa sampai ngantuk kalau malam itu tidur jam berapa? Setengah 12 Pak. Setengah 12? Iya. Malam banget itu untuk anak usia kamu usia berapa sekarang? 12. Usia 12 tahun itu terlalu malam Hijam. Memang Hijam ngapain aja itu? Main game Pak. Main game sampai larut malam? Iya. Oh, main game apa tuh kalau boleh tahu Bapak? Game online. Online? Ya. Itu apa? Yang perang-perangan kayak gitu atau apa? Biasanya kamu Main bola Pak. main bola sampai tengah malam gitu ya. Nah Hijam, ya Bapak memberi masukan nih sama Hijam ya. Memang hiburan itu kita perlu ya, apalagi kalau kita sudah jenuh gitu ya, seharian belajar atau bekerja, kita pasti butuh hiburan ya untuk merefresh gitu ya, refreshing pikiran kita ya, suasana hati kita, tapi tidak sampai berlebihan ya. Mungkin ada batasan waktunya, kita boleh main game tapi ada waktu dan tempat yang tepat juga gitu ya, tidak terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau terlalu berlebihan bahkan sampai mengganggu jam tidur kamu, itu tidak baik untuk kesehatan kamu ya, itu nggak baik untuk kesehatan. Nah Hijam, kita kan udah buat kesepakatan kelas ya, Iya. di kelas. Nah ketika tadi Hijam tidur di kelas, ada kesepakatan kelas yang dilanggar ya? Iya. Ya, apa? Apa? Apa lagi? Mengikuti jam pelajaran. Oke, mengikuti pembelajaran ya, jam pelajaran dengan fokus ya, dengan baik. Nah ketika kita tidak mengikuti konsekuensi kesepakatan kelas tadi yang udah kita buat, itu ada konsekuensinya ya. Ya. Ya, apa konsekuensinya? Menyalin 2 kali. Menyalin materi yang tertinggal ya. Ya. Iya benar. Jadi biar Hijam tetap mendapatkan materi pelajaran ya ketika tadi mengantuk, makanya ada konsekuensinya. Jadi silakan Hijam
salin kembali materi yang tadi kamu tertinggal pada saat kamu tertidur ya. Boleh menanyakan langsung ke gurunya atau ke teman-teman ya, ke teman-teman. Dan jangan lupa ya, ketika kita tidak tertidur, tidak mengikuti pelajaran di kelas, itu juga kita tidak menghargai bapak ibu guru yang sedang mengajar ya. Berarti Hizam tidak menghargai Ibu Yanti yang sedang mengajar di kelas. Nah berarti Hizam harus apa ke Bu Yanti nanti? Harus minta maaf. Minta maaf juga ya ke Bu Yanti. Bu, maaf saya tadi di jam 10 menit terakhir saya tertidur ya, karena diceritain aja alasannya, karena malam saya tidur terlalu malam ya, karena bermain game. Dan nah nanti silakan nanti bagaimana nanti tanggapan Bu Yanti ya. Nah mungkin saran Bapak gitu ya Zam ya. Kalau kamu ketika udah ngantuk di kelas ya, apapun alasannya gitu ya, karena pakai main game atau apa, kalau udah mulai ngantuk langsung aja izin ke kamar mandi, cuci muka ya, atau ambil air wudhu lah gitu. Kamu wudhu, cuci muka nanti biar seger ya, biar seger lagi, jadi kamu tidak ngantuk di kelas gitu ya. Nah mungkin nanti Bapak juga akan diskusi juga sama Bu Yanti bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya pada teman-teman ya, supaya anak-anaknya tetap antusias dan tidak mengantuk di kelas gitu ya. Oke, mudah-mudahan Hizam bisa memperbaiki kesalahan kamu ya. Memang mengantuk itu adalah hal yang manusiawi ya, karena itu kondisi tubuh, tapi tidak dibenarkan juga ketika mengantuknya pada saat jam pelajaran gitu ya. Nah, Hizam udah tahu sekarang kesalahannya, silakan nanti meminta maaf ke Ibu Yanti, dan jangan lupa menjalankan konsekuensinya ya untuk menyalin materi yang tertinggal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Farel sini Farel. Farel, kira-kira udah tahu Farel kenapa dipanggil sama Bapak sini? Tahu. Kenapa? Terlambat masuk kelas. Ya Farel, terlambat masuk kelas itu udah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, 2 kali. Nah Farel sebetulnya gak apa-apa sih, Bapak juga maklum ya kalau misalkan ada murid yang terlambat masuk kelas karena mungkin ada beberapa hal gitu yang tidak bisa ditinggalkan, karena sama Bapak juga sebagai guru kadang suka terlambat juga karena beberapa alasan gitu ya. Farel, kenapa bisa terlambat masuk kelas? Menteri kemarin Makassar. Oh siapa? Sama ayah. Oh, manterin barang dulu ke pasar sama ayah. Emang Farel rumahnya di mana? Di daerah mana? Dari sini buat? Bukan. Jauh. Daerah mana? Di Melong. Di Melong ya. Kira-kira kalau perjalanan ke sini berapa lama? Paling 30 menit. 30 menit. Oh gitu. Cuman tadi harus nganterin ikut dulu ke ayah gitu, karena ayahnya nganterin barang dulu ke pasar, jadi lama gitu ya datang di sini. Kenapa nggak naik angkot aja? Nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos. Gitu. Jadi Farel terpaksa ikut ayah dan selamat. Ya nggak apa-apa. Tadi ya yang Bapak bilang, kalau memang Bapak memaklumi ya kalau Farel terlambat karena alasan yang jelas, tapi kalau gak apa-apa kamu mau berbuat kesalahan, tapi harus ada niatan untuk memperbaiki kesalahan kamu ya. Jadi tidak berulang terus kesalahannya, kesilangan itu tidak berulang. Nah, mungkin ada solusi gimana caranya supaya Farel itu tidak terlambat datang ke sekolah. Bapak mau tanya, ada temen nggak yang daerah situ? Nggak ada. Nah, nanti Farel bisa cari tahu dulu ya, tanya ke teman-teman yang arah berangkatnya ya, perjalanannya itu searah sama Farel kesini ke sekolah, jadi nanti bisa ikut ya, jadi bisa ikut naik kendaraannya. Jadi kalau misalkan ayah nggak bisa mengantar tepat waktu, kita kan udah buat kesepakatan kelas ya di kelas. Nah ketika tadi Farel kesiangan, kesepakatan kelas apa yang tidak Farel ikuti? Datang tepat waktu. Datang tepat
konsekuensinya nggak ketika kita tidak datang ke kelas tepat waktu? Apa konsekuensinya? Nunggu di depan pintu selama 15 Oh, oke, nunggu di luar kelas dulu ya selama 15 menit supaya tidak mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Nah, itu berarti konsekuensi yang harus kamu terima. Berarti kamu tidak mendapatkan materi kurang lebih selama 15 menit ya pelajaran. Karena tadi hal yang kamu lakukan. Nah, namun nanti Farel bisa mengikuti ya dengan mencatat pelajaran yang sudah tertinggal tadi ya sama teman. Nah, itu Farel ya. Jadi untuk ke depan kita harus bisa mencari solusinya. Kalau misalkan ini yang aku lakukan itu ternyata salah gitu. Nah, kita harus bisa mencoba untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama ya. Nah, kita harus ingat juga keyakinan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, kira-kira apa sih dampaknya kalau kita datang kelas tidak tepat waktu? ya bisa mendapatkan materi. Itu kan. Jadi kembali lagi kan ke Farel ya. Jadi kalau kita terlambat masuk kelas datang ke kelas tepat waktu, Farel juga tidak mendapatkan materi pelajaran gitu kan. Kemudian ketika masuk tiba-tiba di tengah-tengah pelajaran itu bisa mengganggu teman-teman yang lain juga yang sedang belajar gitu ya. Nah, mungkin nanti ya tawaran dari Bapak bisa diikuti oleh Farel ya. Kalau ada teman yang satu arah bisa ikut ya. Oke, itu ya. Oke, mudah-mudahan Farel nanti tidak terlambat lagi ya.